Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mewakili perkenalan diri dan rekan-rekan. KKN 018 beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada saya selaku ketua, saya Muhammad Abdullah Munadil Adli. Yang kedua ada Zanubayuni Rahman. Yang ketiga ada Noval Pawas. Yang keempat ada Salsabila Devita Maharani. Yang kelima ada Muhammad Arya Hamir Evanza. Yang keenam ada Amelia Zakia Rahma. Yang ketujuh ada Amalia Hati Kusmastuti. Yang kedelapan ada Nabila. Yang kesembilan ada Raditya Bayu Putra. Yang kesepuluh ada Daniel Ananta Saputra. Kami berlokasi di Dusun Pete, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Saigan, Kabupaten Sleman. Kelompok kami mengusung tema sinergi KKN untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan di Dusun Pete, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Saigan. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan bentuk pengamalan Tridharma perguruan tinggi dengan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. KKN di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi syarat wajib kelulusan bagi mahasiswa. KKN UMY Ganjil 2024-2025 mengusung tema Rekonstruksi Pendidikan untuk Indonesia Berkemajuan. Salah satu mitra KKN UMY adalah Dusun Pete, dengan aspek kesehatan menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan dari dusun ini. Dibuktikan dengan sering diadakannya posyandu lansia dan balita secara rutin setiap bulannya. Kelompok KKN 018 reguler IPE terdiri dari mahasiswa lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan di lapangan melalui kolaborasi antar profesi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Dusun Pete. Pada kegiatan KKN kali ini, kelompok kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan intervensi berbasis komunitas. Artinya, kita tidak hanya mengamati, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan mereka untuk mengetahui apa kebutuhan yang tepat dan juga merancang solusi yang sesuai. Kami memulai kegiatan KKN ini dengan melakukan observasi, yaitu dengan bekerja sama dengan Kepala Dukuh Pete untuk mengidentifikasi isu-isu atau masalah yang terjadi di Dukuh Pete. Selanjutnya, kami melakukan forum group discussion yang melibatkan tokoh-tokoh desa. Nah, dari diskusi ini kita dapat menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan desa. 3 program kerja kesehatan, yaitu 1. Asuhan keluarga, door to door untuk menangani penyakit tidak menular. 2. Penyuluhan PTM dan DBD, edukasi tentang penyakit tidak menular dan pencegahan DBD. 3. Edukasi gigi dan PHBS, edukasi kesehatan gigi dan pola hidup bersih DSD. 3 program pendukung, yaitu pendirian rumah botol, pemanfaatan limbah botol plastik. 5. Pendampingan UMKM, meningkatkan keterampilan dan pemasaran produk lokal. 6. Pendampingan bimbel dan TPA, membantu anak-anak dalam pendidikan. 4. Tujuan program, meningkatkan kualitas kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dusun Pete. Asuhan keluarga adalah pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai unit perawatan dengan tujuan meningkatkan kemampuan keluarga dalam memelihara kesehatan anggotanya dan mengatasi masalah kesehatan yang mereka hadapi. Di sini, kami melakukan pendampingan kepada keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit tidak menular. Asuhan keluarga kami lakukan 4 kali dalam 1 bulan. Keluarga yang kami dampingi dan menjadi fokus utama kami adalah Ibu R, seorang warga yang telah menderita hipertensi sejak tahun 2004. Setelah berbagai edukasi, bujukan, dan dukungan yang kami berikan, Ibu R mau kembali berobat dan keluhan yang dialami Ibu R jauh berkurang. Ia merasa tubuhnya lebih segar, bahkan tekanan darahnya mencapai 145/90 mmHg pada kunjungan terakhir kami. Selanjutnya adalah penyuluhan penyakit tidak menular atau PTF. Penyakit tidak menular merupakan penyakit kronis dengan durasi yang panjang dan waktu penyembuhan klinis yang lambat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara pencegahan, deteksi dini, dan juga langkah-langkah dalam mengelola PTM. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang PTM menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Dusun Pete. Penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 di Yandu, Dusun Pete. Peserta yang hadir merupakan warga yang telah direkomendasikan oleh Kader Yandu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan rutin. Materi yang diberikan mencakup pola hidup sehat, cara deteksi dini, dan juga langkah-langkah dalam mengelola penyakit tidak menular. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti
infeksi. Virus ini dapat menyebabkan dua jenis infeksi. Yang pertama yaitu infeksi primer, di mana infeksi ini biasanya sembuh dalam waktu kurun 7 hari. Sedangkan infeksi sekunder merupakan infeksi yang mengarah pada kondisi berat hingga kematian. Gejala DBD itu sendiri meliputi demam tinggi yang mendadak, nyeri otot, sendi, mual, dan pendarahan seperti mimisan serta babnya berwarna hitam. Kemudian pencegahan yang dilakukan yaitu pencegahan menggunakan program 3M+, yang dimana yaitu terkait tentang pengurasan wadah air, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang-barang bekas. Kemudian serta ada langkah tambahan yaitu menggunakan obat anti nyamuk dan larvasida. Upaya penanganan awal terkena penyakit DBD bisa memberikan obat penurun panas, kompres dengan air hangat, dan memberikan makanan yang bergizi. Tiap tahun angka kasus DBD selalu meningkat setiap musim penghujan, sehingga pentingnya masyarakat untuk menjaga kesadaran dalam pembersihan lingkungannya. Untuk program edukasi kesehatan gigi serta penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat berlangsung dengan baik dan mendapatkan respon yang positif dari siswa maupun dari pihak sekolah. Hal ini dikarenakan sangat penting dalam menjaga dan membentuk kebiasaan hidup yang sehat bagi anak-anak sekolah dasar. Keberhasilan program kesehatan di Dusun Pete sangat bergantung pada kolaborasi antara mahasiswa KKN dengan masyarakat setempat dalam menciptakan dampak jangka panjang dan positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat di Dusun Pete itu sendiri. Program kesehatan KKN di Dusun Pete memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Untuk program asuhan keluarga, kita membantu pasien agar kembali untuk menjalani pengobatan rutin. Sementara untuk penyuluhan PTM dan DBD itu mengurangi resiko penyakit. Sementara dan edukasi kesehatan gigi dan PHBS membentuk kebiasaan pada siswa. Keberhasilan ini berkat sinergi antara mahasiswa KKN, kader Posyandu, dan masyarakat yang menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan secara berkelanjutan. Itu dia presentasi dari kelompok kami, KKN UMY, kelompok 18 reguler IPE. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pihak-pihak yang terlibat, terutama UMY dan juga LPM UMY dalam pelaksanaan KKN. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN 18 UMY dan masyarakat berdaya.